Pertama nih sebelum kita cerita banyak tentang siapa Jenderal Sudirman dan bagaimana hubungan dengan Presiden Soekarno, mungkin kita harus bilang selamat ulang tahun dulu ya. Karena kan sebenarnya hari ini tuh kok kebetulan ya pas tepat hari jika beliau ada tuh adalah hari ulang tahun ke-106. Kalau dilihat tentang persahabatan beliau itu memang menarik ya, karena mungkin buat saya momentum paling tepat adalah ketika Presiden Soekarno akan bergerak ke Magowo ya, ke lapangan terbang Magowo tanggal 28 berapa tuh ya. Nah itu beliau kemudian sempat berkirim surat, mungkin suratnya bisa dilihatin nanti ya. Tapi intinya bagaimana sebenarnya mungkin waktu itu sudah terasa ada perbedaan pendapat gitu sedikit. Tapi di situ bisa kelihatan karena hubungan dan berikan dekat. Bung Karno itu dengan beliau kan beda 15 tahun kalau nggak salah. Jadi beliau itu menempatkan diri sebagai presiden, menempatkan diri sebagai Kanda, dan Pak Dirman menempatkan diri sebagai Dinda lah gitu. Jadi kalau kita mau lihat suratnya tuh betul-betul apa ya, sedih gitu. Kalau saya boleh bacakan tuh ada momen penting yang menurut saya seorang kepala negara, which is at the same time dia itu adalah panglima tertinggi. Tertinggi, betul. Menulis surat kepada panglima militernya gitu. Itu sangat menarik gitu. Jadi intinya bagaimana beliau menjelaskan tentang prinsip RIS sendiri. Karena waktu itu kelihatannya jangan sampai ada salah mengerti tentang RIS itu apa. Kemudian Bung Karno juga menyampaikan tentang apa sih bahwa sebagai presiden beliau itu minta maaf jika ada kesalahan. Itu menarik loh. Karena intinya beliau bilang bahwa sebagai manusia biasa, sebagai pribadi manusia saya pasti banyak kesalahan dan saya minta maaf kalau Dinda ada hal tidak berkenan dan sebelum saya meninggalkan Jogja ini gitu. Apa ya, menurut saya itu Bung Karno betul-betul menempatkan diri bahwa situasi itu sedang nggak nyaman ya, situasi sedang menegangkan. Kalau nggak salah juga kan perang itu sedang terjadi di mana-mana. Jadi untuk menenangkan Pak Dirman gitu kan, surat itu sangat menyentuh hati. Kedua, kalau kita mau lihat lagi suratnya, mungkin yang paling menarik adalah bagaimana juga hubungan antara istri nih, Ibu Presiden dengan Ibu Panglima gitu kan. Kalau nggak salah penutupnya tuh Bung Karno juga menuliskan tentang itu. Saya pikir surat ini memperlihatkan dengan jelas sebenarnya ada ikatan, selain ikatan birokrasi gitu, kenegaraan ya, tanda kutip, itu ikatan hati gitu. Ikatan emosional antara beliau dengan Pak Dirman. Luar biasa, kayaknya banyak orang yang belum terlalu tahu mengenai ini, Bu ya. Betul, karena suratnya juga kayaknya nggak terlalu banyak diekspos ya. Ya. Dan berbicara soal Jenderal Sudirman ini memang agak menarik juga karena saat itu beliau dilantik dan dipilih menjadi Panglima Besar, Panglima pertama juga, Panglima termuda juga langsung oleh para komandan resimen saat itu ya. Apa sih artinya ini menurut Bu Kony dan apakah ada dampak, pengaruh atau konsekuensi terhadap kondisi Indonesia saat ini? Yang pasti sebenarnya waktu itu tuh mungkin presiden para prajurit atau orang-orang resimen ini melihat yang paling penting adalah bagaimana Pak Dirman itu hadir sebagai pemimpin yang memiliki sense of security. Atau sense of defense lah. Kalau sekarang kita ngomongnya jadi defense karena kita dipecah antara defense dan security. Padahal the larger context adalah bagaimana betul-betul keamanan pertahanan itu didalami sangat oleh Pak Dirman. Terus beliau ini kan juga seorang guru ya. Latar belakang seorang guru itu ternyata penting. Dia punya leadership dan bagaimana juga dia punya kemampuan memahami psikologi. Itu menjadi penting juga, dan bagaimana juga dia mampu membangun sebuah learning organization. Bayangkan dari laskar yang scattered gitu ya, terpecah atau terurai gitu, beliau bisa tampil memimpin itu ya, sehingga akhirnya Jenderal Sudirman itu dipercaya oleh para prajuritnya. Bukan saja dipercaya, tapi juga ada kecintaan dari para prajuritnya itu terhadap beliau. Tadi kan ada trust kan, kemudian lahirlah cinta itu. Ada banyak case gitu, misalnya kalau nggak salah saat beliau ke hutan itu, beliau bilang ini kan berat sekali gitu, kalau mau pulang aja lah. Saya jadi ingat Alexander the Great sih. Kalau pernah lihat Alexander the Great kan, dia pernah juga pasukan seperti itu, rata-rata nggak mau pulang karena begitu mencintai pemimpinnya. Nah sebenarnya inilah yang harus diwarisi bangsa Indonesia hari ini. Pemimpin yang kemudian punya cara memimpin dengan leadership skill dan juga psychology effect. Nah kalau dilihat dari faktor flashback kemiliteran, memang kan dia itu adalah besar di peta ya, atau awalnya ada di peta lah gitu, pembela tanah air. Dan itu beliau mengikuti dari mulai pelatihan di Bogor Angkatan 2, kemudian dia memimpin batalion Banyumas di Jawa Tengah. Nah, sehingga ini sebenarnya membuat jejak beliau seterusnya kemudian memimpin TKR.
Dan menariknya dari sini, sebenarnya kalau pertanyaan tadi, apa sih kenapa beliau terpilih? Ya, betul. Ada banyak yang bilang, misalnya Ulf Sandhausen ya di bukunya Road to Power, beliau bilang bahwa mungkin kelebihannya Pak Sudirman itu adalah dua gitu loh. Pertama ketokohan, yang tadi saya cerita tentang cara leadership dia itu. Kemudian adalah bagaimana komposisi rapat hari itu. Ini penelitiannya Sandhausen ya. Jadi dia bilang bahwa karena latar belakang peta, beliau pernah lama di Jawa Tengah ya kan. Lalu waktu itu tuh saat rapat itu memang Surabaya juga sedang bergolak. Jadi perwakilan Jawa Timur banyak nggak hadir. Yeah. Kemudian perwakilan dari Jawa Barat juga komposisinya juga nggak sekuat Jawa Tengah. Jadi ada sebenarnya komposisi kesukuan tuh muncul. Ini kalau kita bicara tulisannya Sandhausen di Road to Power. Jadi memang selain ketokohan, selain momentum juga itu. Yang kedua adalah faktor bahwa beliau itu orang yang dianggap bukan saja agamis ya. Jadi Sudirman ini sangat dikenal spiritualis. Sehingga waktu itu beliau itu juga bukan saja menarik umat Islam, tetapi juga umat-umat Jawa yang sangat dekat kan dengan bagaimanapun spiritualisme Jawa yaitu kejawen. Karena Pak Dirman kalau saya baca bukunya menjalankan keduanya karena menghormati budaya setempat, beliau orang Jawa gitu. Jadi nggak ada resistensi gitu. Jadi itu juga menarik. Saya nggak tahu tadi pas dibuka dibilang dia jadi panglima tuh umur 31 ya. Menjadi jenderal di usia 31 tahun. Tapi sebenarnya kan ada juga buku-buku yang menyatakan dia ketika 29. Whatever lah, 31 atau 29 itu usia sangat muda dan saya pikir memang banyak faktor yang misalnya pertama adalah kenapa beliau bisa mengalahkan misalnya Pak Amir Saifuddin. Betul. Terus Pak Urip Sumoharjo. Urip itu nomor 2 loh sebenarnya kandidat yang dijagokan lah gitu. Tapi kembali lagi mungkin tadi selain faktor kedaerahan, Pak Nasution juga menurut saya dukung banyak ya. Kalau nggak salah resimen Sumatera itu 6 resimen kalau nggak salah memang mendukung beliau gitu. Jadi terlepas tadi dari the Java Society atau Java Belief-nya itu, tapi itu juga. Nah sekali lagi banyak yang bilang bahwa dia itu mungkin tidak memang menjalani kepemimpinan militer yang kuat atau pendidikan militer yang kuat, tapi dia punya pengalaman. Pengalaman itu sangat dalam ketika dia memimpin divisi TKR, dan itu juga yang salah satu penting adalah dia punya kecakapan, dia punya keberanian. Betul. Itu yang mungkin spirit anak mudanya itu yang kemudian akhirnya membuat semangat semuanya. Kalau pernah lihat misalnya dikaitkan kepada serangan Ambarawa, itu sangat dahsyat bahwa mereka tuh sampai apa ya, istilahnya para orang-orang ini kan kita waktu belum punya penerbang, belum punya. Tapi karena ngeliat semangat Pak Dirman yang masih berlatih terbang tuh tiba-tiba bisa jadi penerbang aja kayak Pak Soeharnoko, siapa semua itu yang ada filmnya lah. Kemarin saya lupa judul filmnya, tapi itu menceritakan bagaimana sebenarnya mereka ini akhirnya karena melihat semangat yang diberikan oleh Pak Dirman. Akhirnya menular ya, Bu. Akhirnya menular. Jadi mereka tuh yang usaha bener cari kapal bekas Jepang gitu segala macam gitu. Itu seru banget. Betul. Memang selain skill leadershipnya, apalagi kita tahu bahwa basic keilmuannya bukan dari pendidikan militer, Bu ya. Beliau pernah menjadi guru, pernah menjadi kepala sekolah juga. Tapi pada saat itu memang beliau dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas. Dan berani dan cakap tadi. Betul, dan juga terkenal dengan strategi perangnya. Betul. Bagaimana Bu Koni? Saya kira sih kalau soal strategi perang itu banyak menurun ya. Itu sudah menjadi roadmapnya TNI lah gitu. Keahlian perang gerilya kita gitu kan. Itu kan diturunkan banyak gitu. Dan bukan saja kepada angkatan darat, tapi juga kepada semuanya. Kita bisa lihat misalnya kalau di era-era angkatan laut yang banyak menonjol seperti era Pak Ken Sonda, Kasal kita. Kalau nggak salah zaman Bu Mega presiden ya, beliau ya. Jadi terlihat betul beliau itu banyak menularkan, termasuk kepada Pak Ria Bezar, kemudian yang muda-muda ya, banyaklah dan strategi perang beliau itu kan banyak diikuti juga waktu perang di Irian, gitu. Memang akhirnya menurun sampai generasi sekarang ya, Bu. Strategi perang beliau kan dikenal bukan cuma wawasan yang luas, tapi juga strategi perang yang bahkan diadopsi oleh generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana Bu Koni memandang itu? Ya tadi saya sampaikan misalnya strategi perang tentang perang 6 jamnya itu, kemudian juga perencanaan perebutan Irian Barat itu akhirnya dipakai. Tapi yang paling penting mungkin sebenarnya beliau itu banyak belajar dari tadi banyak baca buku. Salah satu kalau nggak salah dia senang Sun Tzu deh. Beliau itu Lawrence of the Arabia juga dia baca. Tapi intinya adalah kemudian banyak sekali strategi besar perang gerilya kita itu Pak Sudirman itu akhirnya banyak ditiru orang ya, termasuk oleh Vietnam sebenarnya gitu. Nah kalau dari kita sendiri Jenderal Ahmad Yani itu kemudian sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Dirman.
Mungkin saya bilang tadi ya, beliau masih muda. Beliau orang yang spiritualis. Saya nggak suka ngomong di agamis, tapi mungkin lebih ke spiritualis. Jadi beliau juga kelihatan dari surat kembali ya, ngomong surat tadi, Bung Karno sampai nawarin kain loh buat bikin baju dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Berarti kan orang sederhana sekali. Bukan jenderal yang mementingkan kekayaan, bukan jenderal yang pansos gitu loh, yang penting dia kelihatan tampil, nggak kayak gitu menurut aku Pak Dirman itu. Jadi itulah sebenarnya akhirnya konsentrasi dia betul-betul ke kekuatan negeri, ke kemerdekaan Indonesia yang waktu itu harus dia rebut. Tidak gitu. mementingkan kepentingan sendiri. Bu. Sangat tidak gitu. Contoh juga terus apalagi, beliau juga ya kalau dari strategi dia punya kemampuan tadi, mungkin karena dia baca Lawrence of the Arabia, kalau nggak salah dia itu punya konsep We on the Night. Jadi dia itu selalu melakukan perang atau serangan tuh malam. Terinspirasi dari Jadi dia melakukan serangan malam dan bagaimana kemudian kalau nggak salah kalau kita mau bicara tentang asymmetric warfare juga dia lihat bagaimana tentang perlawanan Arab pada kerajaan Ottoman Turki, kemudian juga bagaimana tadi yang sudah saya sebut Sun Tzu. Sun Tzu itu sepertinya makanya sampai sekarang TNI kita tuh kalau sama Sun Tzu ini bener deh mendewakan sekali. Yang paling menarik juga strategi dia untuk menggunakan Sudirman palsu. Kalau nggak salah dilakukan 2 kali. Jadi Sudirman palsu 2 kali. Jadi ada seorang letda angkatan laut namanya Harry Kaiser yang mukanya postur-posturnya rada-rada mirip. Nah itu sering kali terus atau 2 kali sih itu dibuat beliau tuh menjadi menggunakan atribut Pak Dirman. Jadi akhirnya sasaran itu jadi salah. Yang kedua juga bahasa ketika beliau sedang ditandu tuh orang sering menanyakan siapa. Tidak disebut jenderal, tidak disebut siapa gitu, atau enggak dipanggilnya juga kalau mereka ngobrol panggilnya Pak D. Jadi Pak D. Ya, jadi orang nggak pernah notice bahwa itu tuh Pak Dirman. Secara tidak langsung itu seni yang dia gunakan. Oh iya, itu menurut saya strategi menarik kalau ada pakai jenderal palsu lah pakai. Betul. Dan Bu Kony sebagai seorang pengamat di bidang militer dan juga pertahanan pasti lebih tahu lah bahwa seni perang itu menjadi sesuatu yang penting, yang sangat krusial untuk suatu negara. Sangat. Dan apalagi ini menyangkut masalah hidup atau mati, masalah menuju keselamatan atau kehancuran. Jadi memang tidak boleh diabaikan. Nah pada saat itu ketika Indonesia melawan Belanda di tahun 1948, Jenderal Sudirman sudah dalam keadaan tidak sehat, sudah sakit waktu itu. Tapi bahkan dengan kondisi persenjataan yang sangat terbatas, namun beliau memilih untuk memimpin perang bahkan menang saat itu. Nah, menurut Bu Kony, apa sih sebenarnya seni perang atau seni memimpin perang yang digunakan oleh Jenderal Sudirman tersebut? Saya kira tuh dengan kemampuan membangun esprit de corps, utama dengan taktik perang gerilya tadi, maka kemudian beliau tuh membangkitkan tadi semangat persatuan kesatuannya itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hikmah tentang yang sekarang diambil oleh TNI ya, tentang berjalan 100 km itu. Sekarang semua pendidikan dalam zona pelatihan kemiliteran kita harus melakukan napak tilas kita sebutnya. Napak tilas itu. Jadi jalan, kalau nggak salah yang kemarin malah Marini itu kalau nggak salah di Bromo loh, bayangin dong. Bromo itu dengan seperti itu mereka mesti napak tilas. Kemudian bagaimana sebenarnya kita itu harus belajar dengan tahu tadi cerita perjuangan, tahu hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Itu kan saya nggak dalam konteks Bung Karno dan Pak Dirman, tapi Pak Dirman juga kepada anak buahnya, lalu kebesaran hati presiden yang menurut saya saat itu bisa menghapus birokrasi terlalu ketat antara kepala negara atau panglima tertinggi dengan panglimanya. Itu menurut saya adalah hal-hal yang kita mesti ambil dan kita harus pahami bahwa ternyata memperjuangkan Indonesia yang penuh keberdaulatan, kemerdekaan itu memang harus bersama-sama. Nggak bisa satu sama lain merasa lebih tapi kemudian melupakan tadi kebersamaannya itu. Betul. Gitu. Harus melepaskan semua ego-ego. Karena menurut saya itu yang paling menarik adalah statement Pak Dirman bahwa Pak Dirman itu merasa kejahatan akan menang bila orang benar itu tidak melakukan apa-apa. Nah mungkin kalau kita tarik ke konteks hari ini, kita berharap misalnya tadi TNI yang kalau Pak Dirman bilang kan TNI nggak boleh berpolitik. Betul. Tidak boleh juga ditarik-tarik ke politik. Nah menurut saya kalau itu kita gaungkan dan kita ingat kembali, saya percaya bahwa apa yang diharapkan Pak Dirman bahwa kejahatan akan menang bila orang benar tidak melakukan apa-apa itu akhirnya akan memunculkan orang-orang yang tadi akhirnya mau menyampaikan betul apa yang sesuai hati nurani dan untuk kepentingan nasional. Itu mungkin yang kita mesti flashback kepada kepemimpinannya Pak Dirman. Sekali lagi juga karena beliau guru dan latar belakangnya memang pendidik, beliau tuh percaya betul dan itu yang saya tiru sebenarnya. Saya nggak akan pernah bicara kalau nggak punya data. Karena yang saya belajar dari Pak Dirman adalah data itu menghasilkan informasi dan informasi itu menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan itu menghasilkan kecerdasan. Jadi tolong kalau sekarang banyak banget angkatan kita yang tiba-tiba pengen jadi dokter, pengen jadi apa, jangan mengejar gelarnya, tetapi mengejar tadi
data, informasi, pengetahuan sehingga kita bisa cerdas. Cerdas, betul-betul. Dan memang membahas mengenai hubungan antara Insinyur Soekarno dan juga Jenderal Sudirman ini ya banyak memberikan motivasi dan juga pengalaman berharga untuk kita semua ya Bu. Dan memang saat itu ketika hendak berperang melawan Belanda, memang ada dua prinsip yang seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, ada dua prinsip yang berbeda antara kedua tokoh ini. Insinyur Soekarno memilih untuk diplomasi, sedangkan Jenderal Sudirman memilih untuk konfrontasi. Bagaimana Bu Kony menguraikan atau memaknai perbedaan kedua prinsip dari kedua tokoh ini? Saya kira sih sebenarnya apa ya, kalau perbedaan sikap tuh sebenarnya kalau di era sekarang nih, wah udah dianggap pembangkangan tuh pasti. Nggak mungkin gitu loh seorang panglima TNI kemudian tidak mengikuti pemimpin sipilnya atau panglima tertingginya. Dan kalau kita lihat dari era sekarang itu sebenarnya membangkang itu adalah pastinya hukuman mati sih, karena melawan perintah tertinggi kan. Tapi sekali lagi mungkin situasi terbentuknya saat itu ikatan kebatinan antara Presiden Soekarno dengan beliau, kemudian bagaimana juga Bung Karno itu menganggap beliau itu tadi dindanya, kemudian sahabatnya. Jadi tadi birokrasinya tuh agak lost ya. Kemudian juga bagaimana mampu membangun pemimpin dengan gaya kolega, bukan terlalu hierarki. Dan yang paling penting sebenarnya itu adalah yang menarik ya. Kalau saya lihat dari momen waktu Bung Karno marah, dia malah waktu Pak Dirman marah, Bung Karno malah kirim kurir rahasia untuk kirim surat gitu loh, membujuk untuk akhirnya Pak Dirman bergabung. Karena begini, sikap keras dan non kompromisnya Pak Dirman itu menurut Pak Bung Karno mungkin adalah sikap ideal yang malah diperlukan waktu itu. Sehingga dengan bijaksana malah Pak Bung Karno itu menghargai itu. Kita harus tarik ke konteks hari ini gitu. Ketika orang benar bicara itu kadang-kadang malah nggak dihargai dengan itu. Padahal itu yang menurut saya kita mesti belajar dari Pak Bung Karno juga, walaupun kita lagi bahas Pak Dirman ya. Karena menurut saya ini momen penting loh, ketika seorang jenderal besar sikapnya berbeda sangat kekeh, kalau bahasa Sunda tuh kekeh mau perang aja, sementara Bung Karno bilang enggak, kita mesti strategi kekuatan hati dan kata-kata atau diplomasi. Tapi tetap akhirnya Bung Karno bisa menenangkan itu. Nah kalau kita lihat lagi sebenarnya kenapa sih Pak Dirman nggak percaya diplomasi atau kurang percaya untuk melakukan atau menstop perangnya itu? Betul. Karena dia banyak sakit hati ya. Perjanjian Linggarjati itu kan beliau terlibat ya. Itu kan kemudian betray oleh Belanda. Kemudian kegagalan perjanjian Renville. Bagaimana kemudian agresi militer Belanda itu mengharuskan Pak Dirman menarik 35.000 pasukan. Itu buat seorang panglima itu painful lah, udah kita kuasai areanya gitu kan, tapi kemudian pasukan mesti mundur. Kemudian perundingan Rumroyen. Bagaimana kemudian itu semua mungkin Pak Dirman langsung merasa diplomasinya apa sih? Kayaknya orang atau lawan tuh atau musuh nggak pernah bisa dipegang omongannya gitu. Apalagi seolah-olah melanggar sumpah TNI sendiri ya, bahwa jangan pernah menyerah. Nah itu jangan pernah menyerah. Iya. Sementara kan ini perintah Presiden bahwa Presiden saya mau mengedepankan diplomasi. Nah itu menurut saya ada menariknya dari konstelasi antara hubungan mereka berdua, Dinda dan Kanda berdua ini. Iya, memang kalau dikorelasikan juga dengan situasi Indonesia saat ini, situasi negara kita saat ini, menurut Bu Kony, apa sih yang akan dikatakan oleh Jenderal Sudirman apabila beliau masih hidup dan melihat situasi... Apa yang saya katakan mungkin, saya katakan kepada Pak Dirman. Pertama gini, mungkin beliau tuh akan bangga kalau melihat putra-putri Indonesia ini tetap berkomitmen, tetap berdedikasi kepada kekuatan negaranya, kepada kedaulatan negaranya gitu. Kalau saya boleh tarik ke isu hari ini misalnya, kita bicara tentang kedaulatan. Kalau kaitkan ke ramai-ramainya Pak Mahfud kemarin orbit tuh 1, 2, 3. Nah kalau kedaulatan kita mesti bicara tentang kedaulatan ruang angkasa. Saya rasa Pak Dirman bisa bangkit lagi tuh ngomong, itu kedaulatan ruang angkasa loh, yang dulu Pak Bung Karno sudah jauh-jauh hari ngomong kita harus punya space shuttle di Biak misalnya. Itu kan kita cenderung melihat kedaulatan itu darat, lupa tentang kedaulatan laut. Dan abai tentang kedaulatan udara. Jadi saya rasa itu pelajarannya. Kemudian mungkin Pak Dirman akan menangis ketika melihat bahwa training, equipment, personil, infrastruktur, doktrin, logistik kita itu masih belum mengikuti apa yang diamanatkan oleh Presiden kita hari ini. Kalau Pak Jokowi bicara tentang negara poros maritim dunia, negara tol langit, nah ya kan, negara poros dirgantara, negara ini, negara itu. Saya pikir tadi itu hal-hal yang menurut saya kalau Pak Dirman bisa bicara, dia akan sangat concern gitu. Tapi kalau saya bisa bilang tentang Pak Dirmannya sendiri, mungkin saya akan bilang aja bahwa beliau itu bukan cuma jenderal pertama yang muda yang berkarya hebat dan memenangkan perang ini.
tapi dia akan terus dikenang gitu karena suri teladannya sangat patut kita tiru. Tadi dia nggak pansos menurut saya, kemudian dia nggak memikirkan kekayaan, dia sangat interaktif kepada anak buah dan lain-lain. Jadi bagaimana kesederhanaan beliau tuh melahirkan pemikiran besar, jiwa yang besar. Jadi kalau saya bisa bertemu beliau gitu, saya akan bersimpuh pasti di hadapan beliau dan akan bilang bahwa kami nih atau saya nih putrinya tuh atau kita putra-putrinya akan terus siap melakukan apa yang terbaik buat bangsa ini. Kayaknya itu deh yang mesti kita resapi betul dari perjuangan Pak Dirman. Dan melihat situasi Indonesia saat ini juga, Bu, bagaimana sih menurut Ibu apabila Jenderal Sudirman masih hidup, hubungan antara sipil militer saat ini seperti apa? Kira-kira pasti tindakan akan lebih apa sih sehat. akan diambil? Yang penting akan lebih sehat. Kita selalu bilang bahwa militer katanya tidak boleh berpolitik. Ya. So far sih saya melihat militer nggak berpolitik karena dia setia sekali kepada pesan Pak Dirman. Tapi memang yang nakal juga partai politik. To be honest nih, saya mesti ngomong apa adanya. Mungkin tidak semua partai, tapi banyak partai yang pendidikan politiknya itu kurang sehingga tidak punya calon-calon pemimpin. Dan yang paling gampang biasanya cari bekas militer karena dia kan sudah teruji ya, apalagi jenderal segala macam itu. Coba lihat sekarang. Nah jadi menurut saya kita mungkin kalau Pak Dirman bisa bangkit dan bicara, dia akan ngomong, udah tentara saya udah nggak berpolitik nih. Nah kalian juga sipil jangan menarik-narik mereka ke politik. Gitu. Jadi enggak interfering too much. Itu tindakan yang akan beliau ambil itu ya? Menurut saya. Menurut Bu Kony, ya. Yang terakhir dari saya Bu Kony, ini ya anggap aja kalau Jenderal Sudirman masih hidup dan mungkin lagi menyaksikan kita saat ini, apa yang ingin Bu Kony sampaikan, mungkin juga selamat ulang tahun ke beliau juga. Ya yang pasti saya ingin berterima kasih yang sangat dalam terhadap beliau. Terima kasih atas segala perjuangannya dengan keperihannya, dengan paru-paru yang tinggal sebelah. Dan sekali lagi kita percaya bahwa kita semua ingin menjaga dan menghargai perjuangan beliau itu dengan betul-betul menjaga kedaulatan kita, kehormatan kita, dan yang paling penting adalah menjaga keindonesiaan kita. Jangan sampai terurai. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Bu Kony sudah berkenan hadir.